The Great Power Concert. Apaan tuh? Konser? Kalau kata temenku, menarik. Mari kita bahas. Halo guys, aku Atta Rafif. Izinin aku, hari ini aku mau ngebahas tentang The Great Power of Concert. Let's go! Pemerintah menghadapi ancaman perang dengan strategi yang dapat dilakukan secara bersamaan oleh beberapa negara atau oleh satu negara saja. Distribusi kekuasaan dalam sistem internasional menuntut penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan setiap negara, dan persaingan antar negara menghasilkan strategi kemenangan yang murah. Awalnya, pencegahan dilakukan secara sepihak, namun kemudian meluas ke negara lain dan menjadi manajemen kooperatif. Pelucutan senjata kadang dilakukan oleh satu negara secara sepihak. Diskusi tentang strategi-strategi kooperatif dalam menjaga keamanan internasional tidak hanya bertujuan untuk menghindari perang yang mahal dan tidak dapat ditoleransi, tetapi juga untuk membatasi atau mencegah konflik yang mungkin timbul antara negara-negara. Strategi ini menekankan kerjasama antar negara, termasuk dengan negara-negara yang mungkin memiliki konflik atau bahkan berada dalam potensi perang satu sama lain. Fokus utama dari strategi ini bukanlah pembentukan aliansi untuk tujuan kemenangan perang atau menahan penyerang, melainkan pada pengelolaan kooperatif dalam sistem internasional untuk menjaga keamanan. Dengan demikian, tujuan strategi ini adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan negara-negara untuk bekerja sama secara efektif dalam mencegah konflik dan mempromosikan perdamaian, bahkan di tengah ketegangan politik atau perbedaan ideologi. Konsep kekuatan besar adalah kerjasama antar negara-negara terkemuka dalam sistem internasional untuk menangani masalah keamanan. Ini melibatkan koordinasi kebijakan luar negeri dan upaya bersama untuk mencapai tujuan bersama dalam memelihara stabilitas global. Istilah konser merujuk pada upaya bersama untuk menyatukan kekuatan dan sumber daya guna menghadapi tantangan keamanan yang kompleks. Ide dasarnya tidaklah aneh atau janggal. Ketika sekelompok aktor harus menghadapi lingkungan yang tidak menentu, seperti yang terjadi dalam sistem internasional yang anarkis, dan ketika kemampuan kelompok untuk mengendalikan lingkungan tersebut digagalkan oleh konflik di antara para anggota, salah satu langkah yang mungkin dilakukan adalah dengan melakukan kerja keras para anggota. Apa yang diperlukan untuk melakukan ini? Pertama-tama, negara-negara besar harus mempunyai alasan kuat untuk mau berperilaku seperti ini, seperti ingin menghindari perang besar, terutama perang di seluruh sistem. Negara-negara besar cenderung berperilaku kooperatif setelah mengalami perang besar atau krisis yang berbahaya. Alasannya bisa bermacam-macam, mulai dari menghindari konflik yang merugikan semua pihak, keinginan untuk mencegah kembali ke kondisi berbahaya, hingga kekhawatiran bahwa ketidakkooperatifan dapat memicu perang baru. Pengalaman bekerja sama dalam situasi sulit seperti perang dapat membentuk fondasi untuk kerjasama yang berkelanjutan setelah konflik berakhir. Utama konser. Konser berkekuatan besar adalah upaya kolaboratif yang melibatkan semua kekuatan besar dalam sistem internasional. Konser berkekuatan besar melibatkan semua kekuatan besar dalam sistem internasional dengan partisipasi penuh dan persetujuan terhadap tindakan yang diambil. Ini berbeda dengan aliansi, di mana beberapa negara mungkin tidak berpartisipasi penuh. Misalnya, selama Perang Dingin, aliansi terbentuk untuk melawan Uni Republik Sosialis Soviet, tetapi tidak selalu disebut sebagai konser. Secara bersama-sama, negara-negara besar sepakat bahwa mereka perlu bekerja sama mengelola sistem internasional yang relevan, global atau regional, untuk tujuan keamanan. Negara-negara besar telah sepakat untuk bekerja sama dalam mengelola sistem internasional, baik itu skala global atau regional, dengan tujuan utama adalah memelihara keamanan. Alasan-alasan utama di balik kerjasama ini termasuk menjaga perdamaian di antara mereka sendiri, mengatasi konflik antara anggota sistem atau di dalam anggota sistem yang dianggap terlalu berbahaya, serta menghindari eskalasi konflik yang dapat berujung kepada perang nuklir, konflik multilateral, atau perang dengan dampak kemanusiaan yang mengerikan seperti pengungsi atau penghancuran massal. Ini adalah gambaran tentang bagaimana konser internasional beroperasi dengan fokus pada manajemen sistem. Konser ini didasarkan pada kebulatan suara, di mana setiap anggota harus setuju pada keputusan yang penting. Jika tidak, anggota dapat bergabung dengan kelompok lain atau menggunakan hak veto. Ada dua aturan yang berlaku. Semua anggota harus setuju untuk mengambil keputusan, dan tidak ada anggota yang dapat bertindak sendiri dalam masalah penting tanpa dukungan kelompok. Jika aturan-aturan ini dilanggar, kerjasama dapat terganggu dan konser dapat runtuh.
Aturan ini tidak selalu harus ditegakkan dalam setiap situasi. Misalnya, dalam kasus konser yang sangat penting bagi para anggota, konflik mengenai isu tertentu mungkin terjadi tetapi diharapkan dapat diselesaikan. Namun, hal ini tidak boleh menjadi kebiasaan atau mengganggu jalannya konser secara berulang. Kondisi yang melumpuhkan bisa terjadi jika negara-negara besar terus-menerus mengejar kepentingan mereka tanpa memperhatikan kepentingan yang lebih luas. Untuk mencegahnya, dalam konser negara-negara besar, anggotanya harus menahan diri dalam kebijakan luar negeri mereka. Mereka tidak boleh terus-menerus mengejar keuntungan sendiri atau menolak bekerja sama dengan yang lain. Mereka perlu menerima batasan tertentu pada tujuan dan tindakan mereka untuk memungkinkan kerjasama jangka panjang. Oleh karena itu, mereka harus berusaha mencapai tujuan-tujuan khusus mereka dalam kerangka kepentingan anggota lain dan selalu mengingat hal tersebut. Akibatnya, mereka harus mendefinisikan kepentingan nasional mereka sendiri dengan mengharuskan mereka untuk tidak menginjak-injak anggota lain karena mereka ingin konser tersebut bertahan. Singkatnya, sebuah konser kekuatan besar melibatkan kerjasama terbatas atas dasar sukarela. Oleh karena itu, pengambilan keputusan yang otonom tidak terlalu terganggu. Jadi, pengaturan ini mirip dengan oligopoli atau kartel dalam konteks ekonomi, tetapi dalam konteks hubungan internasional. Negara-negara besar bekerja sama dalam pengelolaan sistem regional atau internasional yang berkaitan dengan keamanan, tetapi kepentingan utama mereka adalah untuk kepentingan sendiri. Mereka berkolaborasi untuk menjaga stabilitas dan mencegah persaingan yang berlebih. Penegakan hukum dilakukan terhadap anggota sistem yang tidak mematuhi aturan. Dan jika salah satu negara besar berperilaku buruk, konsekuensinya bisa berakibat pada keruntuhan sistem. Ini memaksa setiap anggota untuk mematuhi aturan dan tetap dalam batas yang telah ditetapkan. Berikutnya ada strategi dalam praktik. Perlu kita ingat, konser kekuatan besar bukan sekedar komunitas hipotesis. Yang pertama, contohnya ada konser Eropa. Konser Eropa yang muncul setelah Perang Napoleon pada tahun 1815 adalah sebuah kerjasama antara negara-negara dominan seperti Inggris, Austria, Rusia, dan Prusia untuk menjaga perdamaian di Eropa. Mereka bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan wilayah, mengintegrasikan kembali Prancis, dan mencegah penyebaran revolusi demokrasi. Namun, konser ini mulai runtuh pada pertengahan abad ke-19 karena pergesekan internal, perubahan politik dan kekuasaan di Eropa, serta kebangkitan Jerman dan Italia, yang menyebabkan ketegangan dan ketidaksetujuan di antara anggotanya. Akibatnya, pengaruh dan keanggotaan dalam konser ini dipertanyakan, dan akhirnya konser tersebut mengalami kemunduran dan hilang secara bertahap. Berikutnya ada upaya konser pasca Perang Dunia II dan Perang Dingin. Perang Dunia II memunculkan upaya serius dalam membentuk sebuah konser global, terutama dengan pendirian PBB oleh Amerika Serikat. Konsepnya adalah kerjasama antar negara-negara besar untuk mengelola perdamaian, terutama dengan pembentukan Dewan Keamanan PBB yang memiliki kekuasaan luas. Namun, konser ini gagal, terutama karena konflik politik antara negara-negara besar yang kemudian berkembang menjadi Perang Dingin yang berlangsung selama beberapa dekade. Upaya lain untuk membangun konser seperti yang diusulkan oleh Henry A. Kissinger pada awal 1970-an juga gagal. Meskipun upaya-upaya seperti SALT dengan Uni Soviet dan Detente dengan Tiongkok, perbedaan permusuhan antara negara-negara besar terus menghambat kemajuan. Bahkan persaingan yang intens antara Uni Soviet dan Tiongkok menjadi penghalang utama bagi konsep konser. Akibatnya, ide konser global tidak pernah berhasil terwujud. Berikutnya, ada Dewan Keamanan PBB dan upaya lain pasca Perang Dingin. Belakangan ini, ide konser baru muncul di Eropa, terutama setelah berakhirnya Perang Dingin. Kekhawatiran tentang kemungkinan negara-negara besar di Eropa bertindak secara independen dan mengakhiri NATO meningkat, dengan potensi proliferasi nuklir dari Jerman. Namun, meskipun ada upaya untuk menciptakan konser baru, tanggung jawab keamanan Eropa tetap dipegang oleh NATO. Di Asia Timur Laut, keempat negara besar, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, dan Jepang, berkonsultasi untuk menangani masalah Korea Utara. Mereka secara bertahap mengisolasi Korea Utara, mengakhiri bantuan ekonomi, dan memulai upaya diplomatis untuk menyelesaikan konflik, terutama menyediakan bantuan makanan. Meskipun terdapat tantangan besar, beberapa analisis mengusulkan konversi perundingan 6 pihak menjadi pengaturan manajemen permanen untuk keamanan Asia Timur Laut. Di tingkat global, Dewan Keamanan PBB meskipun semakin aktif setelah Perang Dingin, menghadapi kendala karena perpecahan politik antara negara-negara adidaya.
konsensus politik di antara mereka retak, meninggalkan ketidakpastian mengenai peran dan kemampuan Dewan Keamanan dalam menangani tantangan keamanan global. Kesimpulan, pendekatan konser kekuatan besar dalam menjaga perdamaian dan keamanan memiliki kompleksitas yang memikat, mirip dengan dinamika oligopoli dalam sistem pasar. Meskipun konser menawarkan potensi untuk mengurangi kesengsaraan melalui kerjasama kekuatan besar, ada kekhawatiran akan eksploitasi dan hegemoni yang mungkin terjadi. Sejarah dan konteks kontemporer menunjukkan bahwa meskipun ada dorongan alami untuk membentuk konser, pelaksanaannya tidak terlalu terjamin atau stabil. Tantangan-tantangan seperti perbedaan, kepentingan, ketidaksepakatan, dan kecenderungan untuk mengabaikan masalah negara-negara kecil dapat menghambat efektivitas konser. Namun dalam dunia yang masih semakin saling tergantung dan demokratis, konser masih merupakan opsi yang relevan meskipun harus dinilai secara kritis dengan upaya lebih lanjut untuk memperkuat komunitas global. Oke guys, segitu aja pembahasan dari aku. Terima kasih udah dengerin semuanya. Bye-bye.